babul haid, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala Allah ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyapihnya itu selama 30 hari. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa batas minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, yang menghadirinya akan berpahala lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang babul haid, yaitu
Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala Allah ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyapihnya itu selama 30 hari. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa batas minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Qala an-Nasafi fi tafsirihi wa hamluhu wa fisaluhu wa muddatu hamlihi wa fitamihi 30 syahra. Wa fihi dalilun ala anna aqalla muddatil hamli 6 ashhurin. Ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra adalah dalil yang menunjukkan bahwa batas minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Artinya seorang perempuan itu mulai hamil sampai melahirkan itu paling cepat itu adalah 6 bulan. Pada umumnya orang mengandung atau hamil itu selama 9 bulan. Setelah 9 bulan baru kemudian melahirkan. Tetapi jika kurang dari itu, misalnya 8 bulan atau 7 bulan atau 6 bulan, maka itu dimungkinkan. Mungkin seseorang itu pada usia kehamilannya 6 bulan itu sudah melahirkan. Bukan sesuatu hal yang mustahil yang kemudian menjadikan perempuan tersebut tertuduh sebagai pelaku zina. Adapun jika dia melahirkan di usia kehamilannya itu 5 bulan misalnya, dia menikah 5 bulan yang lalu, tetapi dia sudah melahirkan setelah 5 bulan menikah, setelah 4 bulan menikah, kemudian perempuan itu melahirkan. Maka di sini pertanyaan besar, dia berarti telah berzina karena dia telah melakukan hubungan telah melakukan hubungan suami istri sebelum dia menikah. Disimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena minimal seorang perempuan itu melahirkan usia kehamilannya itu 6 bulan. Kalau dia usia kehamilannya ketika dia dari mulai menikah sampai hamil hanya 5 bulan, berarti kemungkinan sebulan sebelum dia menikah sudah melakukan hubungan suami istri, atau 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya dia sudah melakukan hubungan suami istri atau hamil di luar nikah. Sehingga di usia 5 bulan dari dia melakukan akad pernikahan, perempuan tersebut sudah melahirkan seorang anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari pernikahan 6 bulan setelah akad pernikahan dia melahirkan, maka itu sesuatu yang mungkin terjadi karena memang minimal usia kehamilan itu adalah masa kehamilan itu minimal adalah 6 bulan. Jadi itu sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak perlu bagi kita untuk menuduh perempuan itu telah melakukan zina gara-gara dia telah melahirkan dalam usia 6 bulan. Lianna, kenapa ayat ini menjadi dalil seperti itu? Dari sisi maknanya kan dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu, mengandung dan menyapihnya, menyusui kemudian menyapihnya,
itu selama 30 bulan. 30 bulan. 30 bulan itu berarti 30 bulan itu berarti 2 tahun ya, karena 1 tahun berapa? 12 bulan. 12 kali 12 24 bulan. Berarti kalau 30 bulan tersisa 6. Nah, tersisa 6 bulan. Dikatakan di sini hamil dan menyapihnya itu 30 bulan, berarti 2 tahun 6 bulan. Li'anna muddata radha'i idza kanat haulaini, karena apabila masa menyusuinya itu adalah 2 bulan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala haulaini kamilaini dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu disebutkan haulaini kamilain, bahwasanya menyusuinya itu adalah 2 tahun sempurna. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, dan para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Berarti 24 bulan. Itu masa menyusui. Masa menyusui bayi. Berdasarkan ayat Al-Quran, haulaini kamilaini. Baqiyat lil hamli sittatu ashhur. Karena itu yang tersisa untuk kehamilannya adalah 6 bulan. Ketika dikatakan bahwa hamil dan menyapihnya itu 30 hari, sedangkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa masa menyusui itu 2 tahun, maka berarti yang tersisa dari 2 tahun 24 bulan adalah 6 bulan. Berarti yang 6 bulan itu adalah masa kehamilan. Nah, dari sini difahami bahwa masa kehamilan paling minimal itu adalah 6 bulan. Bisa lebih dari itu, bisa 7, 8, 9. Umumnya 9 bulan. Tetapi ada yang lebih dari 9 bulan. Wabihi qala Abu Yusufa wa Muhammadun rahimahumallah. Pendapat ini yang mengatakan berapa masa kehamilan itu minimal 6 bulan adalah pendapat yang dipegangi oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, 2 sahabat dan murid dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu al-murad bihil hamil bil akuf. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang dimaksud dengan hamil di sini adalah al-akuf, artinya seorang anak itu masa seorang anak setelah dilahirkan sebelum dia bisa berjalan. Itu yang dimaksud menurut Imam Abu Hanifah. Wal faslu wal fisalu kal fatmi wal fitam binaan wa ma'nan. Sedangkan fasl di situ dikatakan fisaluhu. Al-fasl wal fisal itu seperti fatam dan fitam. Dari sisi sama dari sisi bina dan sama dari sisi makna. Dalam ayatnya disebutkan wa fisaluhu. Fisal dari fasl, dari kata faslun. Faslun fisalun itu maknanya dan binanya sama dengan fatmun wa fitamun, yang artinya juga sama, yaitu menyapih. Jadi fisaluhu fitamuhu itu maknanya sama, yaitu hamluhu wa fisaluhu hamluhu wa fitamuhu thalathuna syahra, 30 bulan. Dengan pembagian 2 tahun menyusuinya fitamuhu atau fisaluhu, kemudian hamluhu itu sittatu ashhur, yaitu 6 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman seperti ini penting dilakukan agar seseorang itu
nanti tidak tidak gampang menuduh orang lain melakukan zina, atau bahkan mungkin suaminya yang tidak paham dia bisa menuduh istrinya telah melakukan zina. Misalnya setelah dinikahinya baru 6 bulan dinikahinya, ternyata istrinya sudah melahirkan. Jika suami tidak paham, maka suami bisa menuduh istrinya telah melakukan zina. Gimana kok sudah lahir, baru 6 bulan menikah sudah melahirkan. Semestinya kan 9 bulan, masih kurang 3 bulan lagi sudah melahirkan. Nah, di sini jika suami tidak memahami ini, dia akan menuduh istrinya melakukan perzinaan. Bahkan mungkin juga akan menjadi rasan-rasan atau dighibah oleh tetangga kanan kirinya. Gimana sih fulanah itu, perempuan itu, baru 6 bulan dia menikah, sekarang sudah melahirkan. Akhirnya muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap perempuan tersebut. Padahal melahirkan di usia kehamilan 6 bulan itu sesuatu hal yang mungkin berdasarkan 2 ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, penegasan bahwa wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, bahwa hamil dan menyapih dari setelah disusui itu masanya 30 bulan. Kemudian ayat lain menjelaskan bahwa masa menyusui itu 2 tahun, berarti yang tersisa dari 2 tahun adalah 6 bulan. Dan itu berarti masa kehamilannya minimal 6 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Suyutiyu fil Iqlil. Sekarang kita membaca kitab Al-Iqlil karya Al-Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan istadalla bihi Ali bin Abi Thalib ala anna aqalla muddatil hamli 6 ashhurin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah a'lamus sahabah. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling alim, yang paling luas ilmunya, yang disebut oleh Nabi sebagai babu Madinatil ilmi. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu dari kota ilmu. Yang menunjukkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling luas ilmunya. Kalau yang paling mulia sahabat Nabi adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tetapi dari sisi keilmuan yang paling luas adalah Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib adalah rujukan bagi para sahabat lainnya dalam bertanya tentang permasalahan agama. Jika para sahabat mereka menemukan permasalahan tentang agama, tidak mengetahui tentang hukumnya, maka mereka datang kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil ayat wa fisaluhu fi amaini, atau ayat itu ayat yang tadi itu wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Itu beliau jadikan sebagai dalil bahwa masa kehamilan minimal itu adalah 6 bulan, dengan digabungkan pada firman Allah dalam surat Luqman ayat 14, wa fisaluhu fi amaini. Wa fisaluhu fi amaini, yang tadi dalam ayat surat Al-Baqarah disebutkan haulaini kamilaini wal walidatu yurdi'na auladahunna ka haulaini kamilain. Kalau dalam surat Luqman ayat 14 disebutkan wa fisaluhu fi amaini, dan menyapih bayi yang disusui itu adalah selama 2 tahun. Berdasarkan ini Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa
masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Rawa Ibnu Abi Hatim an Ma'mar bin Abdullah al-Juhani qala tazawwaja rajulun minna imra'atan fawaladat lahu litamami 6 ashhur. Ibnu Abi Hatim dari Ma'mar ibni Abdullah al-Juhani berkata, seorang laki-laki di antara kita ada yang menikahi seorang perempuan, kemudian istrinya telah melahirkan setelah sempurna 6 bulan. Jadi dari mulai pernikahan 6 bulan sempurna, istrinya telah melahirkan. Fantalaqa ila Utsman. Kemudian laki-laki itu pergi ke tempat Sayyidina Utsman. Fa'amara birajmiha. Ini berarti kejadian ini pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan menjadi khalifah. Khalifah yang ketiga. Ketika disampaikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Utsman memerintahkan agar perempuan itu dirajam karena dianggap telah melakukan zina. Dirajam, hukuman bagi perempuan yang berzina adalah dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sekepalan tangan, sebesar kepalan tangan, sampai dia mati. Kalau zinanya muhsan dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah, yang pernah menikah, maka dirajam dengan dilempari batu sebesar kepalan tangan sampai dia mati. Itu namanya rajam, dan itu adalah had, hukuman yang telah ditentukan syarak bagi pelaku zina sebagai kafarah dosa zina yang telah dia lakukan. Tapi kalau ghairu muhsan, yang melakukan perzinaan itu adalah laki-laki atau perempuan yang belum menikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri yang sah, maka dilempari dengan batu sebanyak 100 kali. 100 kali dilempari batu. Kalau tidak mati, kemudian dia diasingkan dari daerahnya selama 1 tahun. Ini hukuman had bagi para pelaku perzinaan. Nah, ketika Sayyidina Utsman diadui oleh seorang laki-laki yang istrinya itu telah melahirkan di usia 6 bulan pernikahannya, beliau awalnya memahami bahwa ini belum sampai masa minimal kehamilan, 6 bulan, masih 6 bulan. Berarti suaminya juga ini tadi curiga terhadap istrinya. Ini masih 6 bulan kok sudah melahirkan. Makanya diadukan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman kemudian juga langsung memerintahkannya untuk dirajam saja, karena berarti dianggap perempuan itu telah melakukan zina. Hadirin rahimakumullah, faqala lahu Ali. Kemudian di situ ada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang kemudian berkata kepada Sayyiduna Utsman bin Affan, "Ama sami'ta Allahu yaqul?" Wahai Sayyiduna Utsman, apakah engkau tidak mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra wa qala wa fisaluhu fi amaini fakam tajiduhu baqiya illa 6 ashhur. Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dan menyapihnya itu 30 bulan. Dan Allah juga berfirman, menyapihnya itu dalam masa 2 tahun. Berapa yang tersisa setelah dikurangi 2 tahun? Yang tersisa adalah 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan itu adalah masa kehamilan minimal. Faqala Utsman, kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan, wallahi ma tafattantu lihadza. Artinya beliau
ketika itu tidak berpikir sampai di sana tentang permasalahan ini, kemudian perempuan tersebut tidak jadi dirajam. Karena berdasarkan ayat tersebut, dua ayat tersebut jelaslah bahwa masa minimal kehamilan seorang perempuan itu adalah 6 bulan. Nah, ini perlu untuk kita pahami secara benar, ya. Hadirin rahimakumullah. Rajam itu adalah had bagi pelaku zina, bagi para pelaku zina. Tetapi had ini hanya bisa dilakukan ketika ada seorang imam atau khalifah yang menerapkan hukum Islam. Tidak dilakukan oleh perorangan, tidak dilakukan oleh jamaiyah atau sebuah organisasi tertentu, kemudian ada anggotanya yang melakukan zina, kemudian dirajam. Atau dilakukan oleh perorangan, lihat tetangganya berzina, kemudian dirajam sendiri. Tidak. Tetapi dilakukan oleh pemerintah yang berhak untuk menegakkan had zina ini. Sehingga tidak semena-mena dalam pelaksanaannya. Kemudian dasarnya untuk menetapkan had ini, had rajam bagi pelaku zina itu juga tidak mudah. Yang pertama, ya berdasarkan pengakuannya. Berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kalau misalnya seorang perempuan dari usia kehamilan masih 2 bulan, 3 bulan sudah melahirkan. Ini sudah indikasi kuat dia telah melakukan zina sebelum dia menikah. Kemudian perempuan tersebut mengakui, mau tidak mau dia mengakui tentang perbuatannya, maka di sini baru berdasarkan pengakuannya ditegakkan had zina berupa rajam. Atau seseorang tidak ada yang mengetahuinya, tidak mengakui, tetapi ada saksi, 4 orang saksi laki-laki yang adil yang melihat secara langsung, perzinaan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Bukan sekedar dia mendengar rumor atau dia melihat sekilas, tetapi dia harus melihat secara nyata terjadinya perzinaan tersebut, baru diterima persaksiannya dan ditegakkan had bagi pelakunya. Ini adalah menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Bahwa kehormatan seorang muslim itu memiliki tempat yang tinggi. Tidak diperbolehkan seseorang itu mudah menuduh orang lain untuk melakukan zina. Tidak diperbolehkan. Sehingga qadzaf, menuduh orang lain melakukan zina, ini termasuk dosa besar dan bahkan pelakunya juga mendapatkan had. Nah, ini menunjukkan apa? Kehormatan seorang muslim harus dijaga. Jangan asal tuduh orang lain telah melakukan zina. Karena kalau seseorang telah dituduh melakukan zina, maka tentu harga dirinya, kehormatannya akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan jika dia ternyata tidak melakukannya, tidak melakukan zina, tetapi kemudian tertuduh, ini semakin terpuruk kehormatan seorang muslim tersebut. Karena itu di sini juga kita sangat penting untuk memahami permasalahan ini. Hadirin rahimakumullah. Warawa Abdur Razzaqi fil Musannafi an Abil Aswad ad-Du'ali qala rufi'a ila Umar imra'atun waladat li sittati ashhur
Fasa'ala ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala Aliyun ala tara anna Allah yaqul wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra wa qala wa fisaluhu fi 'amaini fakana al-hamlu huna 6 ashhurin fatarakaha Umar. Ini riwayat yang kedua, yaitu yang terjadi pada masa Sayyiduna Umar. Kalau yang pertama tadi, riwayat yang pertama terjadi pada masa Sayyiduna Utsman. Diriwayatkan dalam kitab Al-Musannaf karya Abdur Razzaq dari Abil Aswad Ad-Du'ali bahwasanya beliau mengatakan telah diangkat kepada Sayyiduna Umar sebagai khalifah. Diangkat artinya dibawa ada seorang perempuan yang melahirkan dalam masa 6 bulan. Maka diadukan kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyiduna Umar bertanya kepada para sahabat Nabi yang lainnya tentang masalah ini. Dan dijawab oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukankah kamu melihat bahwa Allah berfirman wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra? Dan firman Allah wa fisaluhu fi 'amain, maka di sini jelaslah bahwa masa kehamilan itu minimal adalah 6 bulan. Maka kemudian Sayyidina Umar melepaskan perempuan itu, tidak menegakkan had rajam kepadanya. Karena di sini dia tidak terbukti dari sisi syarak dia telah melakukan perzinaan. Tapi kalau misalnya umurnya 6 bulan atau kemudian dia mengakui dengan lisannya, dia mengakui saya telah melakukan zina, maka dengan pengakuannya itu bisa ditegakkan had. Karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga seorang perempuan yang mengakui telah melakukan zina. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya telah melakukan zina. Tegakkanlah rajam had kepada saya. Dia minta untuk dihad, minta untuk dirajam. Ini kenapa perempuan itu sampai seperti itu? Karena dia ingin selamat nanti di akhirat. Dia ingin bertaubat. Dia menyadari bahwa dirinya telah melakukan maksiat dan dia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Karena had dalam Islam itu adalah kafarah, adalah penebus dosa atau pelebur dosa. Seseorang kalau melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia telah dihad, telah dihukum dengan hukuman had, maka dosa dia itu akan terhapus. Kalau ada seseorang berzina, kemudian dia dihad dengan dirajam, maka dia mati dalam keadaan dosa zina dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu perempuan itu telah bertaubat, ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, di akhirat nanti dia tidak akan diazab dengan sebab itu. Maka perempuan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa dirinya telah melakukan zina. Dia datang dalam keadaan hamil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia atau memerintahkan kepada dia agar datang setelah dia melahirkan. Nah, karena dia masih dalam keadaan hamil, tidak mungkin untuk dihad, untuk dirajam. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk pulang terlebih dahulu. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, kamu datang lagi. Nah, setelah perempuan itu melahirkan, kemudian perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dihad, minta untuk dirajam. Nah, setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk agar perempuan itu menyusui anaknya dulu selama 2 tahun.
agar anaknya disusui terlebih dahulu selama 2 tahun. Akhirnya selama 2 tahun anaknya disusui. Setelah 2 tahun perempuan itu datang lagi kepada Nabi dan ditegakkan had rajam terhadap perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengakuan seseorang itu seseorang itu bisa ditegakkan had kepadanya. Tetapi pada masa sekarang tidak memungkinkan untuk ditegakkan had rajam ini, karena nggak ada imam atau khalifah yang menegakkan hukum had pada masa sekarang ini. Sehingga apabila ada seseorang melakukan perzinaan, maka nggak ada had untuk melebur dosa dia. Maka jalan satu-satunya ya menyesali perbuatan yang dia lakukan dengan sebenar-benarnya menyesal, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya menyesal, dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau had bisa ditegakkan, dia bisa memastikan bahwa dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena tidak ada mekanisme untuk had, maka yang dilakukannya ya menyesal, senyesal-nyesalnya, sebenar-benarnya menyesal atas perbuatan yang dia lakukan dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan hendaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang semacam itu, perzinaan dan semacamnya, dia tidak memberitahukannya kepada orang lain, dia menyembunyikannya sesembunyi mungkin, agar tidak kemudian diketahui oleh orang lain. Itu etikanya ketika seseorang melakukan sebuah dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada perkataan Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Iqlil yang menyebutkan 2 riwayat tentang adanya seorang perempuan yang melahirkan dalam masa 6 bulan kehamilannya. Yang kemudian berdasarkan ayat yang sedang kita bahas, tidak dirajam karena tidak dianggap dia melakukan zina, sebab memang masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Wa fil ajaibi lil Karmani qila hadhihi khassatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hamluhu 6 ashhur. Dalam kitab Al-Ajaib karya Al-Karmani itu dikatakan bahwa ini adalah khusus untuk Rasulullah, bahwa kehamilan beliau itu adalah 6 bulan. Ada pendapat yang seperti itu, bahwa kehamilan 6 bulan itu hanya khusus untuk Rasulullah. Wa akhraja Sa'id bin Mansur wa bin Abi Hatim an Ibni Abbasin qala idza wada'atil mar'atu li 9 ashhurin kafahu minar radha'i ahad wa 20 syahra. Wa idza wada'at li 7 ashhurin kafahu minar radha'i 23 syahra. Wa idza wada'at li 6 ashhurin fahawlaini kamilaini. Lianna Allah Ta'ala qala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Apabila seorang perempuan itu melahirkan dalam masa 9 bulan, seperti pada umumnya orang perempuan lahir dalam masa 9 bulan, setelah hamil 9 bulan kemudian melahirkan, maka di sini menyusuinya itu berarti cukup 21 bulan. 21 bulan, karena 21 tambah 9 itu sudah berapa? 30 bulan. Karena tadi
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Apabila seorang perempuan itu melahirkan di usia kehamilannya 7 bulan, maka berarti menyusuinya itu berapa? 23 bulan. 23 bulan. Kalau 8 bulan berarti 22 bulan. Kalau 6 bulan berarti menyusuinya itu adalah berapa? 24 bulan. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Sesuai dengan ayat yang tadi. Maka paslah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu surat At-Talaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Dalil ala tahrimit talaq fil haidhi wan nifas. Ayat ini menjadi dalil tentang pengharaman talak, menceraikan istri di waktu haid dan nifas, yang disebut dengan talak bid'ai. Karena talak itu ada 3 macam dari satu sisi. Nanti karena ada pembagian talak dari sisi yang lain. Ada namanya talakun sunniyun. Ada yang kedua talakun bid'aiyun. Kemudian yang ketiga ada talakun la wala, la sunni wala bid'ai. Talak sunni adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di waktu istrinya suci dan belum dijima di waktu suci itu. Itu namanya talak sunni. Ini talak yang nggak ada keharaman di dalamnya. Talak yang dianjurkan, artinya kalau memang bukan berarti talaknya yang dianjurkan, tetapi yang sesuai dengan ketentuan syara, nggak ada dosa, yaitu apabila seorang suami melakukannya di saat istrinya dalam keadaan suci dan belum dijima di waktu suci itu. Itu talak yang sunni. Jadi seorang suami kalau berkehendak untuk menceraikan istrinya, menunggu waktu itu, menunggu waktu di mana perempuan istrinya itu dalam keadaan suci dan dia belum menjimaknya di waktu itu, maka dia baru menjatuhkan tolak di saat itu. Dia disunni karena begitu dia ceraikan, nanti dia langsung masuk dalam masa iddah karena dia sudah berada di masa suci. Yang kedua, tolak bid'ai. Tolak bid'ai itu yang pertama, tolak yang dilakukan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Jadi istrinya sedang haid atau sedang nifas, kemudian suaminya mengatakan tolak tuki, anti tolik. Suami mengatakan kamu saya ceraikan di waktu istrinya sedang haid. Ini namanya bid'ai, hukumnya haram, tetapi tolaknya tetap jatuh. Dari sisi hukum haram, suaminya berdosa, tetapi dari sisi jatuhnya tolaknya jatuh. Ini beda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menentang ijma. Dia mengatakan bahwa tolakul haid, menceraikan istri yang sedang haid, katanya nggak jatuh. Dan ini bertentangan dengan pendapat dari ijma ulama mazhab 4 yang mengatakan jatuh meskipun hukumnya haram, tetapi tolak itu tetap jatuh. Yang pertama. Yang kedua, disebut tolak bid'ai juga apabila
seorang laki-laki itu menceraikan istrinya di waktu suci, tetapi setelah digauli, setelah dijima, kemudian diceraikan. Istrinya suci, kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu suaminya mengatakan kepada istrinya, tolak tuki, kamu saya ceraikan. Ini juga bid'ah. Kenapa? Karena di sini nanti akan menimbulkan penyesalan di belakang hari. Kalau menceraikan istri di waktu haid, ini akan memperpanjang masa iddah. Karena ketika istri diceraikan di waktu haid, berarti dia tidak langsung masuk masa iddah. Karena masa iddahnya itu 3 kali suci. Sementara dia masih haid, berarti nunggu dulu sampai suci baru mulai iddah. Berarti akan memperlama masa iddah. Sehingga ini diharamkan. Sementara yang kedua, itu akan menimbulkan penyesalan di belakang hari. Karena bisa jadi dengan hubungan suami istri yang telah dilakukannya, itu nanti akan ada anak dengan sebab itu. Misalnya seseorang sudah lama nggak memiliki anak, dia ingin menceraikannya karena nggak punya anak. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri, setelah itu dia langsung menceraikannya. Dia mengatakan paling nggak punya anak, kayak biasa-biasanya tidak punya anak. Maka kemudian dia diceraikan istrinya itu. Ternyata dari hubungan itu ternyata si istrinya hamil. Akhirnya apa? Menyesal suami, kenapa istri saya ceraikan, padahal ternyata dia hamil. Akan menimbulkan penyesalan, sehingga di sini diharamkan, namanya tolak bid'ah. Yang ketiga itu tolak la wala, la bid'ah, la sunni, la bid'ah, yaitu menceraikan istri yang masih kecil atau istri yang sudah tua, yang sudah menopause. Sudah menopause, istrinya masih kecil, belum haid misalnya, yang nggak mungkin hamil istrinya itu, kemudian diceraikannya. Itu namanya la wala. Atau menceraikan istri yang sudah tua, umur sudah 60 tahun misalnya, sudah nggak haid lagi, sudah nggak memungkinkan secara zahir dia akan hamil, kemudian dia menceraikannya. Maka ini tidak sunni, tidak bid'ah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang membahas tentang salah satu jenis tolak bid'ah, yaitu menceraikan istri di waktu istri dalam keadaan haid. Berdasarkan ayat, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah istri kalian karena iddah mereka. Artinya ketika mereka masuk dalam masa iddah, yakni ketika mereka masuk di masa suci, bukan di masa haid. Qala al-Ansari fi asnal matalib li'iddatihinna ay fil waqti alladhi yashra'na fihi fil iddah wa baqiyatul haidhi wan nifas la tuhsabu minal iddah. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib mengatakan li'iddatihinna dalam ayat idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, artinya di waktu yang perempuan itu memulai masa haid, masa iddah, yang memulai masa iddah, yakni di masa suci. Nah, karena masa haid dan nifas itu tidak dianggap, tidak dihitung sebagai bagian dari iddah. Dalam mazhab Syafi'i, iddah seorang perempuan yang masih subur, yang masih haid, itu adalah salah satu quru' yang dimanai dengan 3 kali suci. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, idza talaqtumun nisaa ay idza aradtum tatliqahunna ka qaulihi azza wa jalla fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah
Ai idza aradtal qira'ah fatalliquhunna li'iddatihinna ay lituhrihinna alladhi yuhsinahu min iddatihinna. Idza talaqtumun nisa artinya idza aradtum tatliqahunna. Ini sama dengan yang kemarin kita bahas. Idza qumtum ila sholati ay idza aradtum al-qiyama ila shalah. Sama juga dengan fa idza qara'tal qur'ana ay idza aradta al-qira'ata. Jika kamu berkehendak. Nah, di sini juga sama. Idza talaqtumun nisa artinya idza aradtum talaqahunna. Jika kamu berkehendak untuk mentolaknya. Bukan artinya jika kamu telah mentolaknya. Artinya bukan seperti itu. Seperti halnya seperti halnya dalam ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, artinya bukan jika kamu telah membaca Al-Qur'an maka berbacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi jika kamu hendak membaca Al-Qur'an bacalah ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa idza talaqtumun nisa ay idza aradtum tatliqahunna. Kemudian disebutkan li'iddatihinna ay lituhrihinna, yaitu di masa suci mereka, alladzi yuhsinahum min iddatihinna, yang mereka hitung sebagai bagian dari iddah mereka. Di waktu suci itulah seorang perempuan diceraikan, tidak di masa haid. Kalau menceraikannya di masa suci dengan tidak dijima sebelumnya, itulah yang disebut dengan tolak sunni sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran ini, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi wa makna idza talaqtumun nisa idza aradtum tatliqahunna wa hamamtum bihi. Sama seperti tadi keterangannya, ala tanzilil muqbil alal amril musyarif lahu manzilata syari' fihi. Jadi seseorang yang akan melakukannya dianggap dia telah memulai mengerjakan perbuatan tersebut. Kaqaulihi alaihi salam man qatala qatilan falahu salabuhu wa minhu, ini juga maknanya seperti itu. Wa minhu kana al-mashi ila sholati wal muntazir laha fi hukmil musalli. Orang yang berjalan menuju salat, orang yang menunggu salat, itu hukumnya hukum orang yang salat. Nah, seperti itu, sama dengan yang tadi kita telah jelaskan beberapa dan dalam pertemuan sebelumnya. Wa fatalliquhunna li'iddatihinna fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddatihinna wa fi qiraati Rasulillah fi qubuli iddatihinna. Sama tadi ya. Jadi ceraikanlah di masa sudah memasuki masa iddahnya, yaitu di masa suci. Kemudian ada qiraah lain dari Rasulillah, tetapi qiraah ini qiraah yang ghairu mutawatirah. Qiraat yang tidak mutawatirah. Tetap dari sisi bacaan ini tidak diamalkan. Kalau qiraah itu tidak mutawatirah, maka tidak diamalkan dari sisi bacaannya. Artinya kita nggak bisa membaca ayat Al-Quran idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Nggak ada ayat begitu. Tetapi ada qiraah dari Nabi yang itu tidak mutawatirah. Hanya saja qiraah yang ghairu mutawatirah ini bisa dijadikan sebagai penafsir. Bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan qiraah lain yang mutawatirah. Yang mutawatirah ya ini tadi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Bukan fi qubuli iddatihinna. Tetapi dengan qiraah fi qubuli iddatihinna itu
memberikan penafsiran kepada fatalliquhunna liiddatihinna, artinya tolaklah mereka istri-istri kalian itu di di awal masa iddah mereka, yakni di masa suci mereka. Wa idza tuliqat al-mar'atu fit tuhur al-mutaqaddim lil qur'il awal min aqra'iha faqad tuliqat mustaqbilatan li'iddatiha. Kalau seorang perempuan itu ditalak di masa suci, sebelum haid yang pertama dari haid dia, maka dia berarti sudah ditalak di masa iddah dia. Wal murad an tutlaqal madkhul bihinna minal mu'tadat bil haidi fi tuhrin lam yujami'na fihi thumma yukhlaina hatta tanqadiya iddatuhunna wa hadza ahsanut talaq. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ini adalah disebut tolak sunni, yaitu mentolak istri dalam keadaan suci dan belum dijima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.